Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang Redford karena masih ada berita terbaru ya. Pokoknya kalau ada berita terbaru pasti gue coba untuk bahas. Dan bahkan ada 2 orang yang email ke gue ini untuk ngasih tahu berita ini. Katanya ada surat cinta lagi dari Heart of Hope ya, yang berafiliasi dengan Redford. Tapi di situ gue coba buka dari grup Telegramnya. Jadi mungkin gue akan bahas lewat dari grup Telegramnya. Toh sebenarnya sama nih, suratnya kayaknya memang udah kesebar ke beberapa kelompok dan beberapa tim gitu ya. Tentang ya sebenarnya inti ujung kalimatnya tuh ya kalian depo lagi gitu ya. Tapi ini kita lihat aja dulu untuk suratnya. Nih dari grupnya ya, pengaduan korban Redford nih. Oke, dan di sini ada cinta abadi, yang depo aja, yang tidak depo lagi kick. Nah, seperti ini suratnya. Heart of Hope, komitmen harapan hati. Ini kita perbesar ya. Nih, akan gue bacakan. Halo anggota Heart of Hope, dengan hati yang bersyukur, tim Heart of Hope ingin menyampaikan salam tulus dan terima kasih yang tulus kepada Anda. Salam tulus. Kalau tulus kan pasti ikhlas. Kalau tulus ya jangan suruh depo lagi dong, kan udah tulus gitu ya. Mencintaimu dengan setulus hati. Bisa aja nih kata-kata. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda pada tim. Wow, ini kalimat ini sungguh sangat-sangat mengagung-agungkan Heart of Hope dan juga Redford juga. Oke, sebagai tren pengembangan masa depan, cryptocurrency diterima dan dicintai oleh semakin banyak orang. Dan kami menikmati panen dan kegembiraan. Di kalimat ini nih, udah makin ini ya, menunjukkan jati diri sebenarnya. Kayak terima kasih ya udah depo sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya udah banyak ngundang orang-orang ya, menjerumuskan orang-orang, karena akhirnya kami berbahagia dan kami ya menikmati panen duit dari orang lain. Mantap betul emang skema Ponzi ini ya. Karena memang skema Ponzi ini sangat dicintai warga masyarakat di seluruh dunia gitu ya. Terutama mungkin di Indonesia gitu kan. Mungkin kalian juga yang nonton sebagai penikmat atau pemain Ponzi yang udah akut dan kayaknya nggak bisa gitu lepas, udah kayak sama pacar sama mantan kesayangan gitu kali. Dan juga gini ya, cryptocurrency pengembang masa depan. Nah dari kalimat ini sebenarnya kan kalimatnya agak rancu gitu ya. Gue berpikir tuh kayak surat-surat sebelumnya ya, kayak udah beberapa surat gue bahas gitu ya, kagak kelar-kelar, ujungnya di mana gitu ya, ending ceritanya bagaimana nggak tahu gitu. Nah gini, gue percayai bahwasanya ini surat ini ada 2 versi yang bahasa Indonesia dan juga versi yang bahasa Inggris. Nah ini gue dapet yang versi bahasa Indonesia, soalnya ya kalimatnya ini agak kelihatan terjemahannya dan kayak kurang bagus aja lah untuk bahasa Indonesianya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawah premis regulasi atau pengawasan dan pengelolaan dana swasta. Oke, tim Heart of Hope membuat komitmen berikut untuk transaksi dan hal-hal terkait anggota tim di Bursa Red. Dan tim Heart of Hope bersedia memikul tanggung jawab yang relevan. Bener nih, memikul tanggung jawab yang relevan. 1. Pihak B melakukan transaksi sesuai dengan informasi transaksi yang diberikan oleh pihak A. Jika terjadi kerugian, pihak A akan menanggung semua tanggung jawab. Wih, keren banget nih pihak A nih. Nah, kalau kita lihat nih pihak yang kedua nih ya, pihak A berjanji untuk membuka semua aset Red pihak B sebelum 18 Januari 2023. Lama bener. Hey, lama sekali. Kenapa nggak sekarang aja? Aduh, ngelur-ngelur waktu nih. Aduh, bisa banget nih. Jika pihak B gagal membuka semua aset Red dalam periode yang ditentukan, pihak A harus membuat modal untuk membeli sisa aset Red yang tidak terkunci dari pihak B. Nah, dalam kurung akuisisi berdasarkan kapitalisasi pasar Red saat ini. Oke, jadi ini kalau dari kalimat ini ya, intinya
pihak B ini suruh depo lagi, ya kasarnya gitu. Lu depo lagi, nanti gue tanggung jawab lah yang pihak A nih. Pihak A-nya ini kayaknya sih emang dari si Heart of Hope gitu ya, yang berani memberikan tanggung jawab. Tenang aja, semua kerugian nanti gue tanggung jawab. Tapi pertanyaan gini, Heart of Hope ini di mana dulu nih? Karena kalau gue cari di Google kan banyak, bahkan di seluruh dunia ada tuh namanya Yayasan Heart of Hope atau komunitas Heart of Hope atau kelompok ya yang namanya Heart of Hope. Jadi di mana dulu nih? Dia tunjukin dulu nih. Kalau dia mau bertanggung jawab, nih kayak gue nih, gue mau bertanggung jawab. Gue kasih KTP gue, nih, ya, lu bisa cari gue di sini, gitu kan? Atau tanda bukti lain kayak misalnya gue kerja di perusahaan ini, lu bisa cari gue di sini. Nah ini Heart of Hope-nya di mana? Perusahaannya di mana, yayasannya di mana, lokasinya di mana, alamatnya, terus ya manajemennya mana. Jangan muncul yang bule-bule kagak jelas gitu ya. Terus ya sebenarnya kantornya pasti telusurin nggak ada gitu ya. Jadi intinya sih kalian suruh depo sampai tanggal 18 Januari 2023. Ya harapannya red itu bisa dibuka, padahal sebenarnya ya nggak jelas. Kecuali dia berani memberikan ya tadi ya, badan hukum dari Heart of Hope ini, misalkan ini perusahaannya nih, ini yayasannya nih, udah legalitasnya nih, terus juga ada tim-timnya nih, ini kantor kami di ini gitu ya, nanti kamu bisa nih. Nah itu jelas. Tapi kalau nggak jelas ya udah tinggalin aja gitu ya. Nah ada poin yang ketiga, pihak B menikmati asuransi kesehatan seumur hidup multi-juta dolar eksklusif yang tersedia oleh tim Heart of Hope dan dukungan dana mahasiswa untuk anak-anak anggota selama kuliah. Mantap betul. Jadi asuransi terjamin, ya sekolah pun dijamin sama Heart of Hope. Ya, tapi pertanyaannya gini, ini di mana dulu gitu? Dan udah tahu ya Redford Heart of Hope ini skema Ponzi, di mana kan pasti ya duit member. Nah tentunya dia bakal apa ya? Nyuruh kalian depo lagi karena saldonya dia yang kemarin udah buat pesta dan kegembiraan hasil panen gitu. Jadi ya jangan sok-sokan ngasih asuransi padahal sebenarnya ya di dalamnya duit member juga. Ya mending kalian asuransi aja sendiri kan, pakai duit pribadi kalian. Terus nggak usah lah pakai beasiswaan gini dengan kata-kata aduh mulut manis ya. Poin keempat, pihak B dapat menikmati dividen pendapatan tahun nanti. Ya, terus di sini nih ada surat pernyataannya ya. Contoh pihak A nih yang distempel ya, dan pihak B kalian tinggal tulis sebagai di sini manajer studio. Ya, pihak A dan B secara sadar mematuhi ketentuan hukum kontrak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kontrak. Waduh, ini makin lucu lagi, asli lucu banget dah. Nah terus di grupnya nih ada yang menggaris besar nih. 1, emang iya lu lagi panen dan gembira. 2, pengawas dan pengelola yang mana? OJK, SWI, Kominfo, Bapepti atau yang mana? 3, tanggung jawab hukum negara mana? Hukum RI gitu kan. 4, yang tidak terkunci. Yang terkunci tetap lu panen gitu kan. 5, hukum kontrak negara mana? 6, Indah Suryana itu siapa manusianya? Warga negara RI kah? Berapa nomor NIK-nya? 7. Apa iya ada surat perjanjian atau pernyataan tanpa materai dan saksi? Stop pembodohan. Jika kalian punya atau ada saudara tetangga segala macam ya, yang seorang advokat, pengacara ataupun pakar hukum, silahkan ditanya apakah surat seperti ini kuat kedudukannya dan keabsahannya dalam hukum negara Indonesia NKRI harga mati. Pertanyaannya gini dulu, kalau bikin surat ini, Heart of Hope itu ada di negara mana? Kalian kan pasti nanti ngurus asuransinya dari sana gitu kan. Mungkin bisa lah yang ada di Indonesia dibikinin, ataupun beasiswa yang ada di Indonesia. Tapi kalau terjadi masalah, ya kan nggak mungkin kalian ke luar negeri sana untuk ngurus perizinan dan yang lainnya kan. Itu loh, jadi surat ini ya tadi ya nggak bermaterai, walaupun ada cap stempel kayak begini ya ilah ini mah cuma Photoshop ya elah, cuma di insert picture selesai gitu ya. Ya aneh sekali. Tadi yang gue bilang nggak, pertanyaannya gini ya, harapan hati atau Heart of Hope ini ada di mana? Itu doang, itu dah. Dan yang berafiliasi dengan Redford, bukan Heart of Hope yang lain ya, yang berafiliasi dengan Redford. Sampai berani menjamin ya tanggung jawab, terus mau ngasih beasiswa asuransi ya.
Gitu ya, untuk orang awam sih stop ya. Inti dari surat ini kalian wajib depo ya. Ditunggu sampai 18 Januari. Tapi gue saranin stop. Jangan sampai kalian dirugikan kembali. Toh uang yang kemarin kalian masih ada aja nggak bisa dibuka. Ya harusnya bisa dong pakai uang yang kemarin buat asuransi, buat beasiswa sekolah, buat ya jangan buat senang-senang sama pemain Redfordnya. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.